Kasih background ya. Sudah langsung ya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Oh haleluya. Kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih buat sore malam hari ini. Kami dapat kesempatan beribadah kepadamu. Kami yakin ya Tuhan, baik yang di tempat ini maupun semua pendengar, pemirsa yang melihat dari streaming, pulang atau mendengar firman-Mu akan dikuatkan dan diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Oh puji Tuhan. Kasih background ya. Oh haleluya. Bapak Ibu sekalian, to the point aja, langsung saja untuk menghemat waktu. Kita lihat sudah 2-3 bulan kita melewatinya, sebuah virus COVID-19 membuat kita takut, cemas, khawatir. Bapak Ibu sekalian, ini fakta-fakta yang kita hadapi. Bahkan kita melihat banyak video-video yang dikirim di gadget kita, orang yang mati di tengah jalan. Beberapa banyak dokter-dokter pun juga
mati. Bapak Ibu sekalian, ini sebuah horor yang menerobos masuk ke dalam seluruh penduduk di negeri kita ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bahkan kita melihat berita-berita hamba-hamba Tuhan pun menjadi korban. Pendeta jadi korban. Di Jawa Barat, bahkan di Amerika pun juga jadi korban. Bapak Ibu sekalian, di mana letak kekuatan dan kuasanya? Kan pertanyaannya begitu. Sebagai anak Tuhan, di mana letak kuasanya dan kekuatan firman-Nya? Mari Bapak Ibu sekalian, kadangkala iblis itu sembunyi memberikan sebuah tipuan-tipuan. Virus yang kecil sepertinya tidak bisa dikalahkan. Sepertinya tidak mampu untuk diatasi. Sehingga menimbulkan degradasi atau kemerosotan kekuatan iman daripada anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 38-39. Apa bisa ditampilkan? Lukas 4 ayat 38-39. Mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadah itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. 39. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani dia. Mari Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan yang sudah menjadi sejarah. Mertua daripada Petrus. Sakit keras, demam keras, panas. Bukankah hal ini mirip-mirip dengan kejadian yang sedang melanda di sekeliling kita ini? Tapi tangan Tuhan waktu memegang. Lalu dihardik. Sembuhlah. Bahkan ada satu lagi cerita. Seorang pegawai orang istana datang kepada Tuhan. Anaknya hampir mati. Bapak Ibu sekalian. Dia minta tolong kepada Tuhan. Hampir mati. Mari kita lihat ya. Yohanes 4 ayat 47. 1, 2, 3. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Kita lompat aja ayat 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Lanjut, satu ayat lagi 50. Oh haleluya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Lanjut. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Bapak, kita cek ya, ayat 51, 52. Ketika ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Tepat seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Lihat Bapak Ibu sekalian. Anak yang hampir mati. Di ujung maut. Bertemu Tuhan.
Dia tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Dia tetap Tuhan penyembuh. Amin Bapak Ibu sekalian. Sebab itu, ayo. Kita memang benar mengikut anjuran pemerintah. Bersih, disiplin, social distance, jaga jarak. Tentu kita tidak mau dong kena penyakit karena kecerobohan kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di samping kita menjaga kesehatan, menjaga pola-pola hidup sehat, tapi kita harus punya dasar kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman-Nya ku beri judul, lebih percaya firman-Nya. Lebih percaya pada firman-Nya. Daripada pendapat-pendapat, fakta-fakta, bahkan pendapat seorang dokter pun. Kita harus lebih percaya firman-Nya. Amin Bapak Ibu sekalian. Oh haleluya. Mari kita lihat. Gimana sih janji Tuhan kepada kita? Bagaimana sih janji Tuhan kepada kita? Yang pertama, 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus berjanji, Aku setia akan memelihara engkau dari yang jahat. Termasuk segala virus-virus atau ancaman-ancaman di sekeliling Anda. Dia setia, amin Bapak Ibu sekalian, sehingga engkau dipeliharanya. Amin Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yakinlah, firman-Nya mengatakan, aku setia. Tetap menjagamu dan memelihara engkau dari yang jahat. Lalu yang kedua, kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Kita baca 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, Tuhan pertama setia. Lalu yang kedua, dia memberikan damai. Saudara-saudaraku, untuk memelihara hatimu dan pikiranmu. Sebab itu, maaf Bapak Ibu sekalian, semakin banyak saudara membuka berita-berita tentang wabah ini, engkau semakin dilemahkan. Tapi kalau engkau melihat firman Tuhan, hatimu diberi damai sejahtera oleh Tuhan, sehingga hatimu dan pikiranmu dipelihara, tetap tenang, tetap positif. Aku yakin aku akan dipelihara oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Damai sejahtera itu ada di dalam hatimu. Sehingga engkau terpelihara dengan tetap tenang. Oh haleluya. Pikiran kita ayam tentrem saudara-saudara. Gak was-was. Ada orang, ini saya dapat sebuah kiriman, habis belanja, pulang, diambilkan air, sak gentong, disiram ya, disemprot terus, karena takut kena virusnya. Sampai demikian ekstrim. Bapak Ibu sekalian, yakinlah, damai sejahtera Tuhan ada dalam hatimu. Engkau akan dipelihara oleh Dia. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12 kita baca 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu kepada aku yakin dan percaya. Memelihara akan apa dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian. Hidup di dalam mengikut Tuhan
pasti nggak ada luput dari penderitaan. Sebab penderitaan itu yang membuat engkau menjadi matang dan dewasa. Tetapi kalau kita melewatinya, yakinlah. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang dipercayakan dalam hidupmu akan dipelihara oleh Tuhan. Misalnya ayah ibumu sedang bekerja. Yakinlah, yang menjadi beban di dalam pikulanmu akan dipelihara oleh Tuhan. Anak-anakmu akan dipelihara oleh Tuhan. Akan dijaganya, dicukupinya. Oh haleluya. Walaupun hari-hari ini ekonomi lagi sulit. Finansial mungkin melorot semua. Anak Tuhan mungkin mencari lebih berat lagi. Sehingga harus menderita. Saudara-saudara, yakinlah. Apa yang dipercayakan dalam hidupmu, yaitu anak-anakmu, saudara-saudaramu, orang tuamu, akan dipelihara oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Oh haleluya. Ya memang benar saudara-saudara, ada banyak orang bilang income udah turun. Tapi yakinlah, orang-orang yang dipercayakan dalam hidupmu akan dipelihara Tuhan. Sehingga dia akan memberikan jalan keluar. Dalam hidupmu engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Oh haleluya. Bapak Ibu sekalian. Sebab itu. Ayo. Tanggalkanlah kekhawatiranmu yang berlebihan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala khawatirmu. Karena ia yang memelihara engkau. Yang memperhatikan engkau. Yang memperdulikan engkau. Oh haleluya. Bapak Ibu sekalian. Memang ada poin-poin yang lain. Tapi hari ini. Bapak Ibu sekalian. Kita harus lebih percaya pada firman-Nya. Alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian dipimpin oleh Roh Tuhan. Mendengar suaranya. Kalau pergi memang betul-betul perlu. Dengan pakai masker. Selebihnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Tadi kita sudah melihat contoh. Tuhan Yesus menghardik demam itu. Saya sudah melakukannya, saya berdiri di depan rumah saya. Usir segala roh-roh jahat. Lalu di dalam rumah, Bapak Ibu sekalian bisa saja virus-virus itu terbang. Terbangnya kemana? Mana kita tahu. Tapi kita punya kuasa untuk menolaknya. Dan itu dia akan pergi dari rumah kita. Tidak akan masuk dalam rumahmu. Amin Bapak Ibu sekalian. Percayalah firman Tuhan. Lebih percaya pada firman Tuhan. Daripada melihat fakta-fakta, pendapat-pendapat, simpang siur. Bahkan sekarang WHO sudah ngomong. Kelihatannya kita akan hidup bersama-sama dengan virus. Bapak Ibu sekalian. Setelah saya merenung firman Tuhan. Oh Tuhan. Kita harus bisa mengalahkannya. Karena engkau sendiri telah mengalahkannya. Bahkan segala dosa kita ditanggungnya. Dengan cucuran darah. Saudara-saudara, supaya oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Saudara-saudaraku. Kalau nyawa diberikan untukmu. Apalagi kalau hanya kesembuhan. Tuhan akan menjawab doa-doamu. Oh haleluya. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak banyak yang saya ingin perpanjang. Mari kita lihat. 1 Tawari 4 ayat 10. 1 Tawari 4 ayat 10.
Kita baca ya bersama-sama 1 Tawarik 4 ayat 10. Oh haleluya. Ini doa daripada Yabes. 1, 2, 3. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin Bapak Ibu sekalian. Percayalah firman Tuhan. Hidupmu akan dipelihara oleh Tuhan. Hidup kita tetap dijaga oleh Tuhan. Memang ada banyak ayat-ayat yang lain. Saya tidak ingin panjang dengan waktu yang singkat. Bagaimana saudara-saudaraku? Kadangkala kita ini sedikit loyo. Sedikit goyang ya. Sehingga ketakutan di mana-mana. Mau ke situ takut, mau ke sana takut. Memang anjuran pemerintah di rumah saja betul. Tapi apakah di rumah terus-terusan saudara-saudara persediaan makanan apa tidak habis terus? Pasti ada habisnya ya. Kita harus belanja. Jangan takut. Berdoalah. Percayalah. Dia akan memeliharamu. Bapak Ibu sekalian. Pada akhirnya saya harus mengambil kesimpulan. Kadangkala kita dihadapkan sebuah pilihan. Ada, maaf ya Bapak Ibu sekalian, ini sedikit aja. Tapi sebenarnya saya tidak berdebat di teologi ya. Ada seorang hamba Tuhan besar mengatakan, tidak ada itu mujizat. Itu waktunya sembuh dengan sendirinya. Saudara-saudaraku, saya mendengar ini, waduh, tidak cocok sudah dengan firman-Nya. Bapak Ibu sekalian kalau melihat, udah banyak yang saya lihat di Afrika. Orang datang dengan tumor 8 di kandungan, 46 di paru-paru. Dokter memberi surat. You are going to die. Kamu pergi menuju kematian. I'm sorry. Aku sudah tidak mampu. Kamu akan menuju ke kematian. Seorang wanita ini ketakutan. Dari rumah sakit ke rumah sakit. Operasi sana, kemoterapi sini, situ. Habis semua hartanya. Oleh kemurahan Tuhan dikirim. Datanglah pada hambanya. Dijamah begini, dan langsung sembuh. Saudara-saudara, firman-Nya itu ya dan amin. Saya melihat lagi ada ibu, saya menderita ginjal saya rusak, paru-paru saya rusak, tekanan darah tinggi. Kalau orang bilang itu komplikasi betul. Datang itu dengan kursi ada rodanya dituntun. Orang bilang no hope, tidak ada harapan. Tapi maaf Bapak Ibu, hambanya diurapi Tuhan. Dijamah tidak sampai 5 menit, udah lari saudara-saudara. Lari seluruh gedung berteriak, oh firman-Nya ini jauh lebih berkuasa saudara. Yakinlah. Hari ini judul kebenaran firman Tuhan. Lebih percaya firman-Nya.
lebih percaya firman-Nya. Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini, lewatilah hidupmu beserta dengan Tuhan. Engkau akan melihat kemuliaan-Nya. Oh haleluya. Dalam nama Yesus, katakan bersama-sama, dalam nama Yesus. Engkau diberkati, amin. Engkau dijamah Tuhan. Engkau dilawat Tuhan. Engkau dicukupi hidupmu, haleluya. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyi doa Yabes. 1 Tawari 4 ayat 10. Bisa dibantu ya? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sekali lagi dengan segenap hati. Kiranya Engkau memberkati aku dan melimpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari 1-2 menit kita sembah dulu. Oh haleluya. Honarala masande da basoda. Irala masande da mahuka parala masanda namahe. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Urala pasti. Haleluya. Urala pasti. Terima kasih ya Pak. Bapa, kami percaya firman. Kami lebih percaya firman-Mu ya Tuhan. Uralapas. Mari sidang jemaat. Angkatlah kedua tangan. Uralapas sikaparalapas. Bapa, hamba-Mu berdoa. Seperti doa Yabes ini ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu ini. Dalam nama Yesus. Uralapas sikaparalamas.
Engkau diberkati berlimpah-limpah. Di masa yang sulit ini, Engkau dicukupi dalam nama Yesus. Bapa, hamba-Mu berdoa, tangan-Mu menyertai dan melindungi umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba-Mu panggil nama-Mu dalam nama Yesus. Bapa, mereka semua dijauhkan dari sakit penyakit. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sekali lagi ya Bapak, pada malam hari ini, kami mengangkat kedua tangan kami berdoa buat rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa buat keluarga kami masing-masing. Bapak, kami panggil nama-Mu dalam nama Yesus. Kami hardik roh-roh jahat keluar dari rumah tangga kami. Kami hardik kuasa kegelapan yang membawa sakit penyakit dalam nama Yesus keluar dari rumah tangga kami, keluar dari tubuh kami ya Tuhan. Kami sehat walafiat dan kami diberkati penuh dengan damai sejahtera-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari jemaat, angkatlah kedua tanganmu sekali lagi. Pada akhirnya ya Tuhan, telah sampai pada penghujung. Biarlah firman-Mu tergores dalam hati umat-Mu ini Tuhan. Mari ya Bapa, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, angkat kedua tangan-Mu, sempurnakan ibadah kami pada malam hari ini. Oh haleluya. Pada akhirnya ya Bapakku, kasih-Mu dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya turun memberkati engkau, melimpahi dengan berkat jasmani rohani, berkat-berkat yang tak terduga mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang membawa kita pulang ke surga. Dalam nama Yesus, percaya doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Tuhan berkati. Waktu ini cukup ya?